Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Akfa Afwa dengan NPM 202143502459. Di video ini saya akan mendemokan aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan di Rumah Sakit Buah Hati Ciputat yang menggunakan metode AHP atau Analytic Hierarchy Process. Nah, aplikasi ini dibuat untuk membantu pihak HRD memilih kandidat terbaik secara objektif dan terukur. Nah, ini pertama kita masuk ke menu login. Nah, di sini pengguna yaitu pihak HRD ini tinggal memasukkan username dan password yang sudah diberikan admin. Nah, ini kita masukkan passwordnya admin, username admin, passwordnya admin, ya. Nah, ini oke. Nah, nanti kalau datanya benar langsung diarahkan ke menu aplikasi utama. Oke. Nah, setelah login, nah ini kita masuk ke menu utama. Di sini ada beberapa menu, yaitu calon karyawan, bobot kriteria, penilaian, pemeringkatan, laporan. Nah, saya akan tunjukkan cara pakainya satu persatu. Ya. Nah, ini kita ke menu calon karyawan. Nah, di menu calon karyawan, nah ini kita bisa input data kandidat yang mau dinilai. Nah, ini contoh saya masukkan Anissa, kemudian tanggal lahirnya, ya, kita itu kita coba 2003, kemudian bulannya Februari tanggal 1. Nah, ini sudah. Kemudian kita masukkan jenis kelaminnya, kita klik perempuan, kemudian alamatnya Ciracas. Nah, kalau sudah, klik simpan dan data langsung muncul di tabel bawah. Nah, ini Anissa, ya. Yes. Nah, jika kalau kita mau merubah, ya, kita pencet uh, nama yang kita ingin rubah. Kayak contoh, kita rubah kalau jenis kelaminnya jadi laki-laki dan alamatnya kita rubah jadi uh, Bogor. Nah, kemudian kita ubah. Nah, data berhasil diubah, maka uh, data yang ada di tabel ikut berubah. Nah, itu untuk berubah. Ya. Kemudian selanjutnya masuk ke menu bobot kriteria. Ya. Nah, di sini kita mengatur tingkat kepentingan antar kriteria menggunakan skala perbandingan AHP. Nah, saya isi contoh datanya seperti ini, contoh di tahun 2025, ya. Nah, ini pendidikan versus pengalaman kerja. Nah, ini saya kasih 3 karena pendidikan ini lebih penting dari pengalaman kerja. Kemudian pendidikan versus keterampilan, nah ini saya kasih 5 karena pendidikan lebih penting dari keterampilan. Kemudian pendidikan versus kepribadian, ini saya kasih 7 karena pendidikan jauh lebih penting dari kepribadian. Kemudian pendidikan versus kedisiplinan, nah ini saya kasih 9 karena pendidikan ini sangat jauh lebih penting ya dari kedisiplinan. Kemudian pengalaman kerja versus keterampilan, ini saya kasih 3 ya. Ya, karena pengalaman lebih penting dari keterampilan. Kemudian pengalaman kerja versus kepribadian, nah ini saya kasih 5 ya, karena pengalaman jauh lebih penting dari kepribadian. Kemudian selanjutnya pengalaman kerja versus kedisiplinan, nah ini saya kasih 7. Berikutnya keterampilan versus kepribadian, saya kasih 3. Keterampilan versus kedisiplinan saya kasih 5. Kemudian kepribadian versus kedisiplinan saya kasih 3. Nah, otomatis uh, akan mengisi tabel-tabel yang ada di tabel perbandingan perpasangan tersebut. Nah, ini ketika sudah dibandingkan, jadi dari mana hasil ini adalah dari perbandingan antara 3 dibagi 1 dan seterusnya dari masing-masing kriteria yang sudah dibandingkan, ya, yang mana kita rubah ke bentuk desimal. Nah, inilah hasil-hasilnya, ya. Kemudian
untuk menentukan jumlah, ya kita pencet jumlah. Nah, ini otomatis keluar ini hasil dari penjumlahan, ya, penambahan dari kolom ini, kolom K1, K2, K3, K4, K5, dan inilah hasilnya, ya seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan hasil eigen. Nah, ini hasil eigen. Jadi hasil ini adalah hasil dari pembagian, ya, jumlah dibagi dengan eh, masing-masing kolom yang ada di tabel perbandingan ini, ya, tabel matriks berpasangan ini, ya, kemudian menghasilkan nilai-nilai ini, ya. Kemudian dijumlah, ya, hasilnya dari baris ini jumlahnya adalah berikut, ya. Kemudian untuk menghitung rata-rata adalah jumlah, ya, dibagi 5, ya, dibagi 5 atau dibagi 5 kriteria ini, ya, kemudian menghasilkan rata-rata sebagai berikut. Nah, ini setelah kita isi, ya, sistem akan menghitung bobot tiap kriteria dalam bentuk angka desimal. Jadi kalau dijumlahkan semuanya, ini hasilnya akan mendekati atau sama dengan 1,0. Nah, kenapa harus 1,0? Karena di metode AHP total bobot semua di kriteria dianggap 100%. Ya, atau dalam desimal adalah 1,0. Misalnya pendidikan punya bobot 0,50, artinya ya kontribusi nya ini 50% terhadap keputusan akhir, dan sisanya dibagi ke kriteria lain. Nah, ini memastikan setiap kriteria punya porsi yang pas sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, ini jika kita mau membersihkan, ya, disimpan dulu. Nah, ini kita bersihkan, kemudian kita lihat tabel dari hasil kita di input tadi, ya. Nah, ini 2025, kita kembali untuk melihat ini adalah kriteria penilaian, ya, mengenai tingkat kepentingan. Jadi kalau satu yang kita pilih di 1 sampai 9, yaitu kalau 1 sama pentingnya, 3 sedikit lebih pentingnya, 5 lebih penting, 7 sangat penting, 9 mutlak lebih penting, kemudian dan sebagainya. Nah, ini oke, kita tutup, kita kembali. Selanjutnya kita ke menu penilaian, ya. Berikut menu penilaian. Di sini HRD memberi nilai untuk tiap kandidat berdasarkan 5 kriteria. Nah, contoh di sini, ya, pada inputan ini kita bisa memanggil ID-nya, ya, misalkan contoh 107, ya, tab, maka keluar Anissa, atau kita mencari karyawan yang akan kita nilai menggunakan button ID. Nah, ini langsung memunculkan data calon karyawan. Nah, ini Anissa. Nah, ini termasuk bisa kita pilih, kemudian langsung, ya, keluar, kemudian kita isi tahunnya 2025, kemudian kita nilai. Contoh di sini sangat baik, pengalaman kerja baik, keterampilan baik, kepribadian sangat baik, kedisiplinan baik. Nah, kalau sudah diisi, klik simpan. Nah, ini nilainya langsung tersimpan dan bisa diedit kalau ada perubahan. Nah, ini, ya, Anissa, ya, hasil penilaiannya bisa keluar. Kemudian jika kita mau mengedit, ya, atau mengubah, nah ini contoh baik, ya, kita jadi cukup. Nah, ini jadi cukup, maka tinggal pencet ubah, kemudian data berhasil diubah. Nah, kita lihat perubahan di sini cukup dan sebagainya. Atau jika kita ingin menghapus, contoh di sini saya ingin menghapus kolom aqua. Nah, ini, ya, untuk menghapus seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke menu pemeringkatan. Nah, di menu ini, ya, HRD bisa melihat hasil perhitungan akhir dari semua kandidat yang sudah dinilai. Nah, ini langkah pertama, kita pilih tombol cari di bagian bobot, ya. Kalau kita klik, maka akan muncul jendela data bobot seperti ini. Nah, di sini terlihat daftar bobot kriteria untuk tahun tertentu, ya, lengkap dengan nilai bobot masing-masing kriteria seperti pendidikan,
kemudian pengalaman kerja, keterampilan, kepribadian, kedisiplinan. Nah, nilai bobot ini berasal dari proses perhitungan AHP di menu sebelumnya, yaitu bobot kriteria, dan sifatnya sudah ternormalisasi. Ya, sehingga kalau dijumlahkan totalnya mendekati 1. Nah, kemudian langkah kedua, kita pilih tombol cari, ya, di bagian cari data alternatif. Nah, di sini berisi semua kandidat ya di data calon karyawan ini. Ini kalau kita klik, maka akan muncul jendela data calon karyawan. Nah, di sini berisi semua kandidat yang sudah kita input di menu calon karyawan, ya, berserta nilai masing-masing kriteria yang sudah dimasukkan di menu penilaian kriteria. Nah, selain nilai mentah, di tabel ini juga ada nilai yang sudah dikonversi ya menjadi nilai ternormalisasi. Di sini ada K1, K2, K3 dan seterusnya. Nah, agar bisa diolah oleh sistem, ya. Nah, ini contoh ya, kita cari misalkan contoh kita pakai menggunakan 2025. Nah, kemudian kita cari Anissa. Nah, kemudian langkah 3, setelah data dan bobot data alternatif sudah tersedia, kita klik tombol hitung. Nah, jadi sistem akan mengalihkan setiap nilai kriteria kandidat dengan bobot kriterianya, lalu menjumlahkan semuanya untuk mendapatkan skor total. Nah, skor inilah yang menentukan peringkat masing-masing kandidat. Nah, ini bisa kita simpan, ya. Oke, data tersimpan. Nah, hasilnya akan muncul di tabel paling bawah ini, ya. Nah, di sini ada kolom ya total ya. Nah, ini ya ini menunjukkan nilai akhir dari setiap kandidat, dan kolom rank ya yang menunjukkan urutan peringkat mulai dari yang tertinggi sampai terendah. Nah, jadi kandidat dengan skor tertinggi otomatis berada di peringkat 1. Nah, ini. Dan itu berarti kandidat tersebut menjadi pilihan terbaik berdasarkan bobot kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi seperti yang tadi kita nilai adalah Anissa. Nah, ini ada berada di posisi keempat ya. Jadi menu pemeringkatan ini membantu HRD mengambil keputusan secara objektif karena prosesnya sudah berdasarkan metode perhitungan AHP yang mempertimbangkan semua kriteria dan bobotnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita ke menu laporan. Nah, terakhir di menu laporan kita bisa menampilkan data calon karyawan, data bobot kriteria, data penilaian, dan juga data dari hasil akhir pemeringkatan. Nah, ini laporan ini bisa dicetak ya, atau disimpan sebagai arsip untuk keputusan HRD. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini ya, tampilannya sebagai berikut. Kemudian untuk bobot kriteria, nah ini menampilkan sebagai berikut. Kemudian penilaian, nah ini ya. Dan terakhir adalah hasil akhir. Nah, ini laporan hasil akhir dan pemeringkatan. Nah, ini jadi Putri Nabila ya. Ya, menghasilkan lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus. Nah, ini. Nah, ini bisa dicetak ya. Jadi aplikasi ini membantu HRD Rumah Sakit Buah Hati Ciputat dalam menentukan kandidat terbaik secara objektif dan terukur berdasarkan metode AHB. Sekian demo dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.